Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab al-Imam Nawawi al-Bantani wa summa ila ruhi Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruhi Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillahi wa zarbuhum salah syekhuna wa amatikal faqirah anna allaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatul khamisata asyarata ruwiya anna rajulan min bani Israila jama'a samanina tabutan minal ilmi wal halu annahu lam yantafi' bi ilmihi fa awhallahu ta'ala ila nabiyyihim alaihi salamu an kul lihadal jami' litilkal kutubi law jama'ta katsiran minal ilmi lan yanfa'ka illa an ta'mala bi thalathati asya'a la tuhibbid dunya ay mata'aha wa zukhrafaha falaysat bidaril mu'minin ay li annaha laysat daru jazain lil mu'minin fa inna daru sawabihim al jannatu wa la tusahibi syaitana bi an tuti'a amrahu bi mukhalafati amrillah wa rasulih falaysa bi rafiqil mu'minin ay li anna syaitana lahu rafiqan lahu wala tu'zi ahadan min ibadillah falaysa bihirfatil mu'minina ay li annal idza'a laysa san'atahu. Makalah ke-15 telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel
menghimpun 80 peti daripada ilmu, padahal dia tidak mengambil manfaat dengan ilmunya itu. Maka Allah mewahyukan kepada nabi mereka, katakanlah bagi laki-laki yang menghimpun 80 kitab, kalau kamu menghimpun banyak daripada ilmu, niscaya tidak memberikan manfaat kecuali bahwa kamu mengamalkan 3 syarat ini. Yang pertama, la tuhibbid dunya, jangan mencintai dunia, yakni segala perhiasan dunia, kesenangan dunia, dan kemewahan dunia, karena itu bukan tempat yang baik bagi orang yang beriman. Karena sesungguhnya dunia itu bukanlah tempat pembalasan bagi orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya rumah balasan itu ada di dalam surga. Yang kedua, janganlah bersahabat dengan setan dengan mentaati perintah setan dan menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya, karena bukanlah itu teman bagi orang-orang yang beriman. Yakni sesungguhnya setan itu bukan teman bagi kita orang yang beriman. Yang ketiga, jangan sakiti seorang dari hamba Allah, maka bukanlah itu pekerjaan orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya menyakiti bukanlah kerjaan orang-orang yang beriman. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya hormati, kita masuki makalah ke-15 dari kitab Nasoihul Ibad ini, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Ada diriwayatkan bahwa sosok seseorang dari kalangan Bani Israel, dia menghimpun 80 peti daripada kitab-kitab. Artinya bisa dikatakan dia sebagai seorang pustakawan. Banyak buku-buku yang dikoleksi, banyak buku-buku yang disimpan, tapi sekedar menjadi pajangan, sekedar menjadi hiasan saja. Ini sama juga mengalungkan permata tapi di leher babi. Maaf, babi nggak mengambil manfaat dari permata itu, ya. Tapi tempatnya itu di manusia. Itulah gambaran kalau orang mengoleksi buku-buku, kitab-kitab, tapi tidak pernah mengambil manfaat sedikit pun, ya. Nah, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi dari kalangan mereka Bani Israel itu, agar Nabi ini berdakwah mengingatkan kepada penghimpun, kolektor, pustakawan ini. Kulli hadzal jami' litilkal kutubi law jama'ta katsiran minal ilmi lan yanfa'ka illa an ta'mala bi salasati asya. Wahai sosok pustakawan, wahai seorang kolektor buku, kamu tidak akan bisa mengambil manfaat lebih dari itu pun, lebih banyak dari itu pun buku-buku yang Anda koleksi. Anda menjadi seorang pustakawan, Anda tidak bisa mengambil manfaat kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, la tuhibbid dunya ay mata'aha wa zukhrafaha. Kita bisa mengambil ilmu dari buku-buku yang kita beli, dari kitab-kitab yang kita koleksi itu harus bermanfaat, manakala yang pertama syaratnya jangan ngoyo dengan dunia, jangan mencintai dunia,
Karena dunia itu suka melupakan kita. Padahal dunia itu dana yadnu dunia, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Dunia bukan tujuan kita. Dunia bukan target kebahagiaan kita, tapi target kita kebahagiaan hidup di akhirat. Kita hidup untuk hidup yang abadi. Kita hidup bukan untuk mati. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, yang tidak percaya kepada hari bangkit, apalagi kalau ada yang mengatakan saya tidak percaya dengan konsep Islam yang tertutup, maka orang ini dia pasti berpoya-poya dalam kehidupannya karena dia pikir mati selesai, tidak ada tindak lanjutnya. Sedangkan kita orang-orang yang beriman hidup untuk kehidupan yang abadi. Bagaimana kehidupan yang abadi tergantung gaya hidup kita sekarang di dunia ini. Pendekatan-pendekatan ilmiah terhadap Islam, pendekatan-pendekatan ilmiah terhadap Al-Quranul Karim, kalau kita menggunakan rasio, menggunakan akal sehat, kita akan berjumpa dengan sesuatu dalam Islam ini yang rasional. Tidak ada yang tidak rasional, tidak ada irasional, tetapi rasional kalau ingin menggunakan akal kita. Karena kata Nabi, ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqla lahu. Agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan rasional. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Wajib sholat orang yang berakal. Orang gila tidak wajib. Nah karena itu kalau pengen bebas dari sholat, bebas dari puasa, bebas dari zakat, minta gila saja. Itu ya. Nah, kita kepengen sehat lahir dan batin. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Karena itu yang pertama, la tuhibbid dunya. Jangan ngoyo, jangan terlalu mencintai dunia. Nah, penyakit orang kebanyakan, penyakit kita kebanyakan ini kan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan itu akan mewabah, dan itu akan mengenjala, dan itu akan merambah dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Dan itu analisa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tatada'al akalatu ala qas'atiha. Nanti akhir zaman itu akan ada kelompok-kelompok manusia di dunia ini mengerumuni umat Islam, ngeroyok umat Islam. Sebagaimana ngeroyoknya orang-orang yang lapar ketika ketika mendatangi meja hidangan, semua mengambil manfaat. Ada yang ambil nasi, sayurnya, buahnya, lauk pauknya, semua yang ada di situ. Itu analisa Rasul akhir zaman, semua orang pada ngeroyok Islam. Sehingga sahabat bertanya, min qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah kita termasuk orang yang minoritas sehingga diperlakukan seperti itu? La, kata Nabi, tidak. Kamu tidak minoritas. Kamu orang yang terbanyak. Bal antum katsirun. Antum banyak kayak itu. Tapi banyaknya bagaikan buih di lautan. Kita tahu yang namanya buih, kita tahu yang namanya busa, tidak punya daya gebrak, tidak punya kekuatan, tergantung kemana arah angin itu. Angin barat ikut ke barat, angin timur ikut ke timur, angin selatan ikut ke selatan. Itulah banyak tapi tidak berkualitas. Karena itu Nabi berpesan, tazawwajul waludal walud, nikahilah orang-orang yang bisa menghasilkan keturunan yang berkualitas. Fa ini mubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Saya akan berbangga-bangga dengan umatku berkualitas, mayoritas tapi berkualitas. Jangan mayoritas tapi tidak berkualitas. Artinya ada perencanaan dari kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang pimpinan di rumah tangga, untuk dengan sengaja membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Bagaimana caranya? Tentunya banyak hal yang harus kita lakukan.
Dari hubungan suami istri saja dimulai di situ. Itu jangan lupa, Islam memberikan konsep, memberikan doa-doa agar anaknya tidak menjadi anak yang durhaka, menjadi anak yang bermaksiat. Pola makan, pola asup yang diberikan oleh kita yakini dari sumber yang halal. Bukan mewah tapi halal. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di sini bisa dimaknai karena uangnya dari sumber yang haram. Karena pedoman hidupnya H3T, halal, haram, hantem terus, gitu kan. Itu penyakit, kata Rasul. Bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum gusaun ka gusais sail, bagikan buih di lautan. Padahal di satu sisi orang-orang tuh pada takut kalau berhadapan, dia beraninya keroyokan. Tapi di satu sisi kamu sudah tercabik-cabik dengan penyakit wahan. Penyakit wahan. Jadi ada Wuhan, ada wahan. Kalau Wuhan di Cina, wahan ini wamal wahnu ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan wahan? Kata Nabi, hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan, takut menanggung resiko, takut mati kan. Nah, ini yang menjadi catatan penting agar apa yang kita baca, buku yang kita koleksi bukan sekedar hiasan tapi bermanfaat. Syaratnya jangan ngoyo dengan kehidupan dunia. Artinya apa? Wala tuhibbid dunya ay mata'ah wa zukhrafaha. Jangan cinta yang berlebihan dengan permata, dengan kesenangan dunia dan kemewahan dunia. Karena dunia itu falaisat bidaril mu'minin. Dunia itu bukan tempat akhir orang-orang yang beriman. Dunia hanya tempat persemaian, tempat singgah. Ya. Al-fa li ta'lil, huruf fa itu tadi di falaisat li ta'lil, artinya karena artinya itu kalau ta'lil. Ai li annaha laysat daru jazain lil mu'minin, yakni sesungguhnya dunia itu bukan tempat balasan. Jadi dunia bukan tempat pembalasan bagi kita. Tempat pembalasan di akhirat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fa inna dara thawabihim al jannatu, karena sesungguhnya tempat balasan orang-orang yang beriman al-jannah. Sering saya ingatkan, kita jangan puas dengan ibadah kita. Kita jangan merasa ujub dengan apa yang sudah kita lakukan. Jangan bangga dengan ibadah-ibadah. Ikhlaskan semua itu karena Allah. Puas-puasnya kita kalau sudah duduk di dalam sorga. Itu baru kepuasan. Selama di dunia, kehidupan, ujian, silih berganti, ya. Bagaikan roda pedati berputar terus. Satu saat ada di atas, satu saat ada di pinggir, satu saat ada di bawah, terus berputar seperti itu. Yang penting iman kita tetap istiqamah. Yang kedua, wala tusahibis syaitan. Jangan kamu bersahabat dengan setan. Jadi jelas setan bukan sahabat kita. Setan bukan teman kita. Al-Quran menginformasikan setan itu musuh kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah ikuti langkah-langkah setan. Karena fa'innahu aduun. Setan itu musuh kita, bukan sahabat kita. Yang namanya musuh jangan ditemenin, jangan diikutin langkah-langkahnya, jangan diikuti pemikirannya. Karena setan selalu berusaha mengadu domba orang, mengadu domba antar umat beragama. Itu aduan-aduan. Sedangkan Indonesia dilahirkan umat yang beragama. Jakarta saja ini dibangun oleh ulama, pimpinan Fatahillah, Falatehan, mengusir Portugis, dan berhasil akhirnya yang semula bernama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Sebelum Jakarta itu
Pendekatannya pendekatan agama, karena seorang ulama Fatahillah mengusir Portugis, memproklamirkan Fathan Mubina, sama dengan Futuh Mekah. Jadi Jayakarta itu Fathah Mubina, kemenangan yang nyata dari Allah. Itu kerjaan ulama. Karena itulah yang menjadi warga dimanapun di Indonesia, apalagi di Jakarta, harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 22 Juni 1527 di situ dibangun Jakarta, didirikan Jakarta. Nama Jakarta ada di Quran. Walaupun maksudnya bukan kota ini, tapi ada di Quran, surah Bani Israil ayat 46. Orang biasa kan Jakarta nulis bahasa Arab pakai jim, Jakarta. Tapi kalau zakarota, zakarna, zakarta. Wa idza zakarta rabbaka wahdah fil Qur'an wallau ala adbarhim nufura. Artinya wa idza zakarta, bila Anda mengingat. Jadi zakarta itu orang yang mengingat Allah, mengingat pencipta. Bila Anda mengingat Allah dalam Al-Qur'anul Karim, Allah yang Maha Esa, mereka walau orang-orang kafir nggak suka, lari terbirit-birit. Dibacain Quran, mereka la yu'minun, nggak beriman. Jadi wajar kalau Jakarta ini banyak ulama-ulama habaib-habaib yang ikut berperan mendirikan Jakarta yang 493 sekarang ini. Nah, artinya apa? Nilai-nilai religi harus ada, maka jangan dihapuskan agama. Hanya orang-orang yang nggak bertuhan yang dianggap agama candu, katanya itu. Makanya kita umat Islam yang melahirkan Pancasila dirumuskan 22 Juni 1945. Kalau 1 Juni itu pemikiran Bung Karno yang disampaikan sebagai wacana, diusulkan kepada Panitia 9 persiapan negara menuju kepada kemerdekaan, yang menempatkan ketuhanan di paling akhir. Disimpulkan akhirnya oleh panitia itu 9 orang, termasuk ada Bung Karno yang menjadi piagam Jakarta, menempatkan ketuhanan nomor 1. Bahkan semula tertulis ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Ada umat lain yang nggak setuju dengan itu, padahal nggak dirugikan. Rapat lagi Pak Hashim Muzadi, Kiai Hashim Wahid, ya, bapaknya Gus Dur, sudah menuju ke Surabaya. Dari Muhammadiyah kagak diundang, tapi ada Abi Kusno. Nah, akhirnya dirumuskanlah, kita rela menghapus itu, tapi ada kompensasinya. Yang semula ketuhanan saja menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini beruntung kata 7 piagam Jakarta dihapuskan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dihapuskan, tapi kompensasinya yang Maha Esa. Kan berarti tauhid, dari syariat menjadi tauhid. Kita yang melahirkan, maka kita yang menjaga. Kita terbangun, kita tersinggung kalau ada orang yang mau merubah Pancasila, karena umat Islam yang melahirkan itu. Apalagi kalau dirubah menjadi Trisila, berubah menjadi Ekasila, gotong royong. Ini sudah menyimpang, dan Pancasila nggak perlu ada diterjemahkan lagi, karena batang tubuh Undang-Undang Dasar sudah komplit ada di situ. Atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa serta diiringi oleh keinginan leluhur, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Itu rahmat dari Allah. Dengan 1, 2, 3 masuk di situ terjemahan dari Pancasila sebagai dasar negara. Jadi nggak perlu lagi ada haluan-haluan mau kemana, udah baku itu gitu ya. Nah, ini wala tusahibis syaiton. Untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jangan pernah bersahabat dengan setan. Maksudnya apa? Bi antuti'a amrahu bi mukhalafati amrillah wa rasulih. Dengan cara mentaati perintah setan, bersalahan dengan perintah Allah, berarti dia sudah bersahabat dengan setan.
kalau ngikutin langkah-langkah setan. Jadi jangan pernah gaul dengan setan. Artinya jangan ikuti pemikirannya, jangan ikuti langkah-langkah setan, karena dia musuh bagi kita. Falaisa birafiqil mu'minin, karena setan itu bukan teman orang-orang yang beriman, bukan. Ya. Ai li'anna syaitana laisa rafiqan lahum, karena setan bukan sahabat kita, bukan teman kita. Yang ketiga, bila kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wala tu'zi ahadan min ibadillah, jangan sakiti seorang dari hamba Allah. Islam tidak merusak dan tidak boleh menyakiti siapapun, jangankan manusia, hewan jangan kita sakiti. Karena itu ketika penyembelihan harus diasah benar-benar itu pisau, diasah benar-benar tuh alat memotong, dan memotongnya di tempat aliran nafas yang keluar, bukan digetok, bukan digencet, bukan dibanting, tapi ada aliran darah nafas yang keluar. Perbaiki di situ. Itu juga termasuk jangan menyakiti seorang. Jadi jangan lagi orang, hewan tidak boleh. Irhabu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi apa saja yang ada di bumi, termasuk hewan. Kecuali ada beberapa hewan yang memang boleh dibunuh karena berbahaya, seperti ular, kalajengking, tikus, karena berbahaya, anjing gila, itu kan. Ya. Yang lain tidak, jangan disakiti, karena dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya. Falaisa bihirfatil mu'minin, karena menyakiti itu bukan kerjaan kita orang yang beriman. Ya, jangan sakiti siapapun. Bahkan kemarin kita sudah singgung, kalau kita menyakiti orang terhambat dan nggak bisa masuk ke dalam sorga karena kita masih nyakitin hati orang. Jadi betapa Allah menjaga hak asasi manusia, kita harus menjaga itu. Ya. Jangan sakiti, ya. Baik dengan omongan atau dengan pukulan. Aili annal idza'a laisa son'atahum, karena sesungguhnya menyakiti itu bukan kerjaan kita orang-orang yang beriman. Wal maqalatu sadisata asyarata, makalah yang ke-16, an Abi Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu, wa Darani qaryatun min qura Dimishq, mata sanata khamsa asyarata wa mi'atain. Makalah ke-16 dari Abi Sulaiman Ad-Darani, namanya Abdurrahman bin Atiyah, dikenal dengan Fudail bin Iyad, seorang tasawuf, seorang sufi. Daron ini qaryah, nama desa di Damaskus. Dia mati, meninggal dunia tahun 215 Hijriah. Annahu qala fil munajat, Sulaiman Ad-Darani bermunajat ma'allah, bersama Allah, ilahi la in talabtani bidzambi la atlubannaka bi'afwika li'anna maghfirataka awsa'u min dhunubi wa la in talabtani bi bukhli biman'il wajibi wa man is-sa'ili mimma fadula indi la atlubannaka bisakhaika ay bikaramika wala in adkhaltanin nara la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Kata Sulaiman Ad-Darani ketika dia bermunajat, munajat ini mengajukan permohonan, berdoa kepada Allah secara perlahan-perlahan, ilahi, ya Tuhan, la in talabtani bidzambi, jika engkau menuntut saya dengan dosa-dosa saya akan tuntut engkau dengan maafmu, dengan ampunanmu, karena ampunanmu melebihi daripada murkamu. Ya Allah, jika engkau menuntut saya dengan kebakilan saya, bakhil mencegah kewajiban mengeluarkan zakat, atau bakhil tidak mengeluarkan pada orang yang meminta, saya akan tuntut engkau dengan kemurahanmu, dengan kemurahanmu, dengan kebaikanmu.
Ya Allah, jika Engkau kelak akan memasukkan aku ke dalam neraka, sungguh aku kabarkan kepada penduduk neraka, saya cinta kepadamu. Ini bagian dari kata-kata seorang sufi, seorang tasawuf. Begitu cintanya kepada Allah, saya biarlah di neraka asal Allah cinta sama saya. Dia tidak akan merasakan panasnya neraka karena Allah cinta kepada orang, kepada hamba itu. Nggak mungkin Allah cinta, Allah redha, Allah masukkan ke dalam neraka, kan nggak mungkin. Itu bahasanya seperti itu. Sehingga kata seorang Rabi'atul Adawiyah, perempuan yang ahli ibadah, sampai tidak sempat bersuami karena ibadah malamnya sampai 500 rakaat salat mutlaknya itu. Kalau saya bersuami, saya nggak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada suami. Bukan dia menentang perkawinan, bukan dia menentang untuk berumah tangga, tapi khawatir tidak takut tidak berkhidmat kepada suami. Nah, ahli ibadah yang seperti ini masih berkata, saya sholat bukan mengharapkan surgamu ya Allah, saya sholat bukan karena takut dengan nerakamu, tapi saya sholat karena saya cinta kepadamu. Biarlah saya masuk dalam neraka asal engkau cinta redha kepada saya. Allahu Akbar. Tapi kan logika mana yang nerima? Kalau Allah masukkan ke dalam, kalau Allah redha dimasukkan ke dalam neraka, nggak mungkin. Nah, di sini dalam munajatnya dia bersenandung, ilahi, ya Allah ya Tuhan, la in talabtani bidzambi, jika engkau menuntut saya dengan dosa-dosa saya akan tuntut, akhirnya saya akan memelas, saya akan meminta ampunanmu, karena ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa saya. Dan itu juga Abu Nuwas seperti itu. Dzunubi mislu a'dadir rimali wa idlam takfir faman narju siwaka, ya Tuhan, dosa-dosaku bagaikan timbunan pasir di lautan. Jika engkau tidak memaafkan, siapa lagi yang akan memaafkan saya ya Allah? Itu kan bentuk kepasrahan yang luar biasa. Kalau bahasa kita ngesor-ngesor biar diampunin dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Allah, jika engkau menuntut saya dengan kebakilan saya, dengan kepelitan saya, dengan kebakilan saya akan nuntut engkau dengan kemurahan engkau ya Rabb. Engkau adalah sakha, engkau adalah karam, begitu mulianya. Padahal dia juga orang yang ahli sedekah, tapi masih, andai kata saya dituntut oleh Allah karena kepelitan saya, kebakilan saya akan meminta, menuntut sama Allah untuk memberikan kemuliaan kepada saya. Yang ketiga, ya Allah, jika engkau kelak memasukkan saya ke dalam neraka, saya akan kabarkan kepada seluruh penduduk neraka, ketahuilah, saya masuk neraka tapi saya cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya mana mungkin kalau Allah tadi redha, Allah cinta, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini logika lagi, dan pendekatannya pendekatan nurani. Karena itu ketaatan ada dua, ketaatan lahiriah, ketaatan batiniah. Ini lagi main ketaatan batiniah. Karena itu kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa adanya di sini, di hati. Yang berdusta siapa? Bukan hati. Hati nggak pernah berdusta. Maka zabal fuadu maroa, hati nggak pernah berdusta apa yang dilihat. Yang berdusta mulut. Makanya ada bersilat lidah di mulut. Nggak ada bersilat hati, nggak ada, bersilat lidah adanya. Ya, nggak mau kalah, padahal hatinya nggak seperti itu. Hati nggak pernah berdusta, hati nggak pernah berbohong. Mulut yang sering berbohong, yang hari kiamat, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib. Hari kiamat nanti mulut yang tukang bohong ditutup, di red slating ini. Yang berbicara tangan mereka, yang berbicara kaki mereka. Benar ya Allah, saya yang bikin konsep itu tuh, ya. Benar saya yang melangkah ke tempat maksiat, ngadu semuanya ini. Mana bisa berdusta lagi dengan itu? Semuanya nggak ada yang tertutupi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mulut yang suka bohong. Maka itulah bulan nggak pernah bohong. Kalau bulan bisa ngomong, bulan pasti nggak pernah bohong. Yang bohong siapa? Manusia yang punya mulut gitu kan.
Ya, saya kira ini yang dapat kita kaji bersama, dua makalah. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah terus memberikan kekuatan, kekompakan kepada kita, persatuan, dan semoga Allah terus menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfalsafah, yang berdasar negaranya adalah Pancasila yang sudah final. Kita nggak redho kalau ada orang yang mengkoyak-koyak Pancasila ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Target dari Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Provinsi seluruh Indonesia terkait rancangan undang-undang HIP ini adalah menolak, bukan penundaan, tapi menolak. Karena dia tidak sesuai dengan falsafah negara kita. Karena ada muatan-muatan di situ akan merubah Pancasila menjadi Trisila dan diperas lagi menjadi Ekasila. Itu sebuah hal yang sudah penyimpangan, ya. Karena kalau bicara tadi saya bilang haluan itu sudah baku ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu tidak ada urgennya untuk mengangkat itu, dan itu merendahkan Pancasila sendiri. Karena dia sudah merupakan ketentuan, tapi masa menurunkan menjadi undang-undang. Itu degradasi. Itu terjadi penurunan, itu melecehkan Pancasila sendiri. Maka itulah umat Islam tergerak. Saya kira juga banyak umat-umat yang lain tergerak untuk menjaga itu, karena itu sudah di kondisi Indonesia hidup alat pemersatu yaitu Pancasila. Jadi nggak bisa diganti, nggak bisa dikurangi lagi seperti itu. Dan itu sepakat hasil rumusan ulama-ulama, 4 tokoh ulama, 4 tokoh nasional yang beragama Islam, 1 AA Maramis, ya. Jadi buat MUI sudah final, terus akan mengawal sampai itu dibatalkan. Dan nyatanya ada 6 partai yang sudah menarik, ya. Nah, oleh karena itu ini kan tapi juga mohon maaf, para teman-teman yang demo jangan berlebihan membakar-bakar bendera yang bukan komunis gitu. Jangan. Itu juga kan bagian dari nanti merusak perjuangan yang murni itu. Tapi mudah-mudahan, saya nggak tahu itu siapa yang membakar itu, ya. Lalu soal perekonomian umat, saya kira setiap orang berhimpun, setiap banyak jemaah, disitulah potensi untuk adanya ekonomi. Kita coba saja mandiri, apakah bentuk koperasi muslim, apakah kita bentuk koperasi masjid, ya, dengan Baitul Mal wa Tamwil dan sebagainya, kita saja dengan mendatangkan tokoh-tokoh yang ngerti itu. Saya bisa ada teman banyak yang ingin memperdayakan ekonomi umat. Andai kata di sini yayasan bikin kegiatan, saya bisa hadirkan nanti tokoh doktor yang bisa mengarahkan bagaimana mestinya umat berbuat dengan ekonomi dengan kekuatan kita. Jadi kita nggak mengandal kepada kekuatan lain, tapi kekuatan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Kita punya kekuatan untuk itu. Ya, bikin sekali-sekali kegiatan. Impian saya setiap masjid harus punya 1 paket. Di situ ada yang bisa mengurusi jenazah. Saatnya jemaah yang meninggal nggak usah pergi jauh-jauh ke kampung lain, karena masjid punya stok yang mengurus itu. Kedua, harus ada di masjid itu yang punya ahli dalam menguliti, mengurus hewan ternak. Karena itu cukup mahal kalau kita ngambil dari jagal. Bisa 1 tim itu 750.000 1 sapi gitu. Tapi dengan nanti di masjid sudah punya kan, ya tetap tenaganya
kita hargai, tapi kan nggak semahal di luar gitu. Ketiga, saya ingin tadi pemberdayaan ekonomi umat. Makanya saya walaupun kecil saya sedang membangun masjid di Keramat Sawah Paseban. Saya sudah lapor sama Aba, sama Kiai Kamal, mohon doanya biar lancar pembangunannya. Nah, saya ingin seperti itu, banyak pelatihan-pelatihan. Saya masjid itu karena dekat masjid juga, saya nggak bikin Jumat, tapi namanya masjid. Saya tidak mau menjaga ketersinggungan, tidak mau ada konflik antar umat Islam. Justru kehadiran masjid yang dalam pembangunan ini menguatkan masjid yang sudah ada. Nah, cita-cita saya seperti itu. Bahkan mungkin pemikiran saya lain dengan yang lain. Saya akan masang wifi supaya anak-anak remaja nggak usah main-main game kemana-mana, duduk di situ tapi ada pengawasan dari seniornya. Gratis di situ, tapi kontennya konten Islam, sejarah-sejarah Islam, daripada nongkrong di luar lain tapi terbatas sampai jam 10. Itu cita-cita saya, keinginan saya seperti itu, biar bisa remaja Islam tidak juga gagap dengan teknologi, tidak juga ketinggalan zaman seperti itu. Nah, jadi minta doa ya seperti itu. Dan saya akan bikin, kalau masjid saya udah jadi itu, festival Paseban. Biar nanti sepanjang hari itu dalam kaitannya ulang tahun Jakarta, bikin di situ kuliner masakan Jakarta, masakan Betawi, ada budaya-budaya Betawi, ada pengajian, ada juga hiburan gambang keromong. Saya kepengen seperti itu. Jadi masjid tidak ansih untuk sholat saja, tapi bagaimana pemberdayaan ekonomi umat. Doain. Ya. Kita hari-hari ini nyemprotin yang supaya tidak makan ada tidak, dan kecoa ini kemarin itu juga ya. Iya, yang penting kita jangan membakar binatang. Kalau binatang itu dianggap mengganggu, ya boleh juga untuk disingkirkan. Tapi jangan untuk dibakar. Kayak ada semut terang-terang dibakar, jangan. Yang berhak membakar hanya Allah. Yang nggak boleh kita. Ada binatang-binatang tertentu yang boleh kita matikan, kita bunuh, tapi bukan juga untuk dibakar. Umpamanya dulu tikus, habis dia masuk ke perangkap dikasih ikan peda, dikuyurin minyak, dibakar. Itu dosa. Sudah matikan saja. Jangan bikin binatang lebih lama penderitaannya. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi bolehlah kalau disingkirkan kecoa. Kalau saya nggak sampai hati. Kalau kecoa dimatikan, ngeliatnya juga nggak tega. Dia begitu aja ngejengkang, nggak bisa. Udah, saya bilang. Kadang orang rumah, istri, anak suka gelit tapi dimatiin gitu kan. Dia bilang jangan dibakar yang penting. Cuma saya nggak tega. Kalau nyamuk sih ya boleh-boleh saja. Tapi tadi jangan dibakar. Karena nyamuk juga itu makhluk yang berguna. Kita jangan gerutu, buat apa sih Allah bikin nyamuk, apa manfaatnya? Manfaatnya tenaga kerja tersedot karena nyamuk. Karena nggak ada nyamuk, nggak ada pabrik baygon, pabrik obat nyamuk, apa tuh yang muter jalan kayak dulu itu kan. Nggak ada gelar profesor karena meneliti jentik nyamuk itu. Itu ada manfaatnya. Kalau orang-orang sufi, dia juga ada namanya sedekah buat nyamuk. Di tepi pantai dia suka main. Buka baju biar sengaja dia. Kapan lagi sedekah katanya. Tapi karena itu tingkat tinggi pendekatannya kepada Allah, kita belum mampu seperti itu. Nah, kita sih masih bisa matiin boleh. Maka lagi sholat Allahu Akbar ada nyamuk, kita matiin sekali tepok mati. Itu nggak membatalkan, karena nyamuk tidak ada satu tetes darahnya. Nggak membatalkan sholat walaupun ada bekas nyamuk. Ya, seperti itu. Jadi yang penting jangan dibakar aja. Ya. Ada